Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi ini. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat sosok pegawai Allah yang tidak pernah meminta gaji, yang tak pernah mengenal korupsi, apalagi melihat wanita-wanita seksi. Tak lain tak bukan, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, alangkah baiknya sebelum saya masuk materi ini, saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa istazna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan ku tambah. Dan barang siapa yang kufur, ingat azabku sangatlah pedih. Sebelum masuk judul materi ini, alangkah baiknya saya senantiasa melakukan introspeksi diri dan muhasabah terhadap amal-amal yang telah kita lakukan. Baik yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus kita tingkatkan, atau sebaliknya yang menjauhkan kita dari Allah, untuk berusaha kita tinggalkan. Oleh karenanya, mari kita senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan kualitas ketakwaan kita, sebab takwa adalah sebaik-baik bekal yang dapat kita siapkan untuk menjemput akhir hidup kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Baiklah, masuk ke materi saya pada kali ini, yaitu yang berjudul beriman pada hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang telah mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah menegaskan bahwa salah satu dari sifat seorang mukmin adalah bagaimana dia dapat mengimani hal yang gaib, yaitu dengan cara membenarkan segala yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengenai hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Keadaan akhirat, hari kebangkitan, surga, neraka, sirat, dan hari perhitungan, dan lainnya dari hal-hal gaib. Begitu juga tentang keberadaan jin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Arabi' bin Anas dan juga Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini. Dan termasuk bentuk keimanan terhadap hal yang gaib, sebagaimana keyakinan dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa yang mengetahui hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sifat Allah yang paling khusus, yang tidak ada seorang makhluk pun dapat menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat 59. Dan Allah juga berfirman
dalam Quran surah Al-An'am ayat 50 yang artinya, "Katakanlah hai Muhammad, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa perbendaharaan rahasia Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidaklah aku mengatakan pada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." Ayat-ayat ini sangatlah jelas bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Tidak para nabi, tidak para malaikat, tidak para wali, dan tidak seorang pun yang bisa mengetahui hal yang gaib. Apabila ada hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka hal itu karena beliau telah diberitahukan Allah. Bukan berarti beliau mengetahui hal yang gaib. Maka barang siapa berkeyakinan bahwa dirinya atau orang lain bisa menguasai hal gaib atau mengetahui hal-hal yang gaib, berarti dia telah kufur. Karena hal ini termasuk hal yang tidak pernah diberitakan oleh Allah kepada siapapun. Tidak kepada para malaikat yang dekat dengannya, dan tidak juga kepada para rasul yang diutusnya. Bila ada orang yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi tahun 2050 misalnya, maka dengan sangat yakin kita katakan bahwa dia seorang pendusta, dan begitu seterusnya. Jika Nabi SAW saja yang merupakan hamba Allah yang paling dicintainya, tidak mengetahui hal-hal yang gaib selain yang diwahyukan kepada beliau, lantas bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Tentu mereka pasti tidak lebih tahu. Bahkan dengan jelas dan terang beliau menafikan bahwa beliau mengetahui hal-hal yang gaib. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 188 yang artinya, "Katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku, dan tidak pula kuasa menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Adapun hal gaib yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dan juga Rasulullah pernah memegang leher jin Ifrit ketika beliau diganggu oleh jin tersebut di dalam sholatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hal-hal yang gaib lainnya. Maka yang demikian itu tidak lain hanyalah sebagai salah satu tanda kenabian dan keistimewaan bagi beliau. Dan hal ini hanyalah sebagai wahyu ilahi, sebab beliau tidak bertutur kata melainkan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Jin ayat 26 sampai 27 yang artinya, "Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya." Namun sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang percaya cerita-cerita kufarat, tahayul, mistik, dan cerita-cerita syirik jahiliyah. Misalnya, berkeyakinan bahwa ada di antara manusia yang dapat mengetahui hal yang gaib, bisa mengetahui nasib seseorang, mengetahui hal yang akan datang, bisa melakukan penerawangan, dan bahkan mengaku bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Fenomena demikian terjadi di sekitar kita. Apalagi dengan adanya sekian banyak bentuk tayangan media, baik cetak maupun elektronik, yang menggambarkan cerita-cerita demikian. Justru semua itu memperparah dan seolah-olah telah melegitimasi bahwa yang demikian adalah benar. Padahal justru sebaliknya. Keyakinan-keyakinan yang demikian adalah penyimpangan yang sangat berbahaya terhadap akidah dan keyakinan seorang muslim. Pada dasarnya, yang mereka lakukan itu tiada lain hanyalah tipu daya jin dan propaganda setan untuk mengiringi kaum muslimin agar jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian terjerumus ke lembah kesyirikan dan tenggelam ke dalam lumpur kekufuran. Karena hal ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui hal yang gaib.
Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi. Di antara kita barangkali ada yang bertanya, kenapa Rasulullah mengafirkan orang yang datang dan membenarkan perkataan seorang dukun atau seorang tukang ramal, padahal orang tersebut tidak menyembahnya, tidak bersujud kepadanya, tidak ruku di hadapannya? Sebabnya adalah karena orang tersebut telah menganggap bahwa sang dukun atau tukang ramal tersebut mengetahui hal-hal yang gaib. Sedangkan meyakini bahwa ada yang mengetahui hal-hal gaib selain dari Allah adalah kufur. Dan itulah sebabnya Rasulullah mengafirkan orang yang melakukannya. Mudah-mudahan materi singkat ini dapat menyadarkan kita kembali akan poin akidah yang hak ini, yaitu seorang mukmin wajib beriman terhadap hal-hal yang gaib. Bahkan itulah salah satu ciri orang-orang yang beruntung. Kemudian ingat pula bahwa tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita pegang teguh, karena mengetahui yang gaib telah tersebar luas di tengah kita atas nama zodiak atau atas nama mencari jodoh dan lain sebagainya. Dengan itu, saya mengingatkan kepada kita semua, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.